Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal 'abidin wal faizin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al ijtima'ana ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Bersyukur kepada Allah dengan untaian kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Binikmatihi tatimmus shalihat. Kita semuanya bisa berkumpul hadir di Masjid Jami' Nurul Mukmin menunaikan ibadah salat subuh berjamaah dengan rangkaian sunnah-sunnah nawafilnya. Insyaallah kita mendapatkan keutamaannya, termasuk kita semuanya termasuk orang-orang yang paling kaya, orang-orang yang paling jembar, orang-orang yang paling mendapatkan keuntungan karena kita menunaikan sholat sunnah qabliyah sebelum sholat subuh. Salawat teriring salam semoga dilimpahkan kepada junjungan alam ahli habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badrun anta jadikan kami semuanya termasuk orang-orang yang minal hamidin wal faizin, orang yang kembali kepada kefitrahan, orang yang mendapatkan kebahagiaan. Ya Allah, tingkatkan amal ibadah kami di bulan Syawal sebelum masukkan kami termasuk orang yang bahagia. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah, perdana kembali bulanan subuh Ahad di Masjid Nurul Mukmin ini. Bulan kemarin saya mewakilkan kepada sahabat saya Ustaz Abdul Muhi
Alhamdulillah kita masuk di 22 Syawal. Ya Pak, 21 Syawal. Kalau Masehinya 20 April. Lebaran sudah berakhir. Tanda-tanda Lebaran mau berakhir. Bapak-bapak, ibu-ibu ke warung pakai duit baruan. Itu tanda Lebaran mau berakhir. Bapak-bapak beli rokok ke warung pakai duit yang baru-baru. Karena itu duit anak sama cucunya. Dipakai sama kita. Karena dompet kita kembali ke fitri, bersih, suci, gak jauh beda sama peci dompet kita. Itu tanda Lebaran udah berakhir. Ibu-ibu beli sayuran pakai duit baru, duit anak cucunya yang dititipin ke neneknya. Nek, nitip nih nek. Yang ketitipan jongjon aja, pakai terus. Ada tukang cilok, wah pakai. Ada tukang somai, mang kadia pakai. Tukang bakso, kadia mang, mas. Termasuk ibu ke soto SSB pakai duit baru, ke bakso condong rawas pakai duit baru. Baru Lebaran udah bikin dosa, itu kena pasal pencucian uang, money laundry. Investasi bodong. Nanti ditagih sama cucunya, mak mana duit? Ada yang mau beli sepeda? Ya nanti aja, nanti beli sepedanya nanti. Padahal buat balikinnya susah. Ayo, Bapak Ibu sekalian, kita semuanya ditradisikan, dibiasakan kalau Lebaran mengucapkan minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin ya, mohon maaf lahir dan batin. Padahal minal aidin wal faizin itu artinya bukan mohon maaf lahir dan batin. Kenapa? Karena Bapak Ibu di spanduk, di banner bacanya begitu. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Seakan-akan minal aidin wal faizin itu artinya mohon maaf lahir dan salah. Bukan. Jadi minal aidin wal faizin itu adalah doa ya dari kalimat yang mahzuf, yang dibuang. Seakan-akan sebelumnya itu ada kalimat begini, Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang kembali suci dan mendapatkan kebahagiaan, kemenangan. Itu artinya. Atau ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Namanya doa, aminkan. Jadi kalau ada orang yang bilang ke kita minal aidin wal faizin, amin. Terusin taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wasyama. Nah itu yang diajarkan oleh Rasul mah taqabbalallahu minna wa minkum. Nah itu segitu aja, nggak apa-apa. Kalau mau dipanjangin taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wasyamakum kulla amin wa antum bi khair. Panjangan Pak Ustaz. Dah taqabbalallahu minna wa minkum. Yang pendek aja segitu. Ibu-ibu mah ke bapak-bapak, ke suaminya nggak begitu. Bapak, inaidin wa faizin, mohon nafkah lahir dan batin.
Mohon nafkah ibu-ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Anas bin Malik, khadimur Rasul, khadimun Nabi, salah satu sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW itu adalah Anas bin Malik. Ya ahlan wa sahlan dari musola sebelah. Sehingga kalau ada hadis yang datangnya dari Anas bin Malik, garansi sahih. Karena Anas bin Malik itu dekat banget dengan Rasulullah. Sama seperti Abu Hurairah, sama seperti Aisyah. Kalau hadis dari Abu Hurairah, dari Aisyah, dari Anas bin Malik dijamin sahih. Apa kata Anas bin Malik? Lil mu'mini khamsatu a'yadin. Nih, saya akan ke bagian tafsir tematik. Minal a'idin, saya akan tafsirkan melalui hadis. Ustaz Lili. Lil mu'mini khamsatu a'yadin. Bagi orang beriman itu ada 5 hari raya. Nih catat, daging nih materinya nih, bukan kulit, daging, mantap nih materinya. Lil mu'mini khamsatu a'yadin. Bagi orang beriman itu ada 5 hari raya. Majazi, bukan hakiki. Kalau hakiki mah hari raya cuma 2, Idul Fitri, Idul Adha. Tetapi secara maknawi, Anas bin Malik ingin mengupas bahwa hakikat Id bagi orang beriman itu ada 5. Pertama, kullu yaumin yamurru alal mu'mini wala yuktabu alaihi dzambun fahuwa yaumu idin. Ini yang pertama nih. Kullu yaumin yamurru alal mu'mini wala yuktabu alaihi dzambun fahuwa yaumu idin. Setiap hari yang dilewati oleh seorang mukmin tanpa ada satu dosa pun yang diperbuat di hari itu, maka itu yaumul id. Idnya bagi orang mukmin itu pertama. Tiap hari kita melewati itu. Bangun subuh sampai kita tidur lagi, kita tidak berbuat satu dosa pun. Itu yaumul id bagi orang mukmin. Kira-kira bapak-bapak siap gak sehari tanpa dosa? Enggak. Jujur Pak. Bu, sehari tanpa dosa sanggup gak? Gak sanggup. Baru bangun aja udah ngomel. Casan mana casan. Yang dicari casan, HP-nya robek. Bukannya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihil nusyur. Cari casan, bangun-bangun tuh dimarahin anaknya. Susah Pak, satu hari tanpa dosa. Masya Allah. Kalau bisa melewati dalam satu hari tidak melakukan dosa, itu id. Kembali kepada kefitrahan. 2. Al-yaumu alladzi yakhruju fihi minad dunya bil imani fahuwa yaumu idin. Seseorang yang apabila keluar dari dunia kemana? Mati. Bil imani, dengan membawa iman, fahuwa yaumu id. Artinya apa? Mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu id kedua. Oh, ini cita-cita ya Pak ya. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah wa a'udzubika min su'il khotimah.
Allahumma khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bi husnil khatimah. Imam baca doa itu, ya Allah, hatamkan umur kami, ikhtim lana, selesaikan, game overkan usia kami dengan membawa iman. Wakhtim lana bil Islam, game overkan, tamatkan, finishkan usia kami bil Islam dengan membawa Islam. Wakhtim lana bi husnil khatimah, ya Allah, tamatkan usia kami dengan husnul khatimah. Kalau kita bisa mati husnul khatimah, id kedua. Id ketiga menurut Anas bin Malik, wal yaumu alladzi yujawizu fihi sirat wa ya'manu ahwala yaumil qiyamah fahuwa yaumu idin. Seorang mukmin yang nanti setelah wafat memasuki alam barzah, setelah alam barzah bangkit, setelah bangkit dihitung amal, hisab, setelah dihitung ditimbang, setelah ditimbang baru melewati sirat, titian jembatan yang sangat kecil, tajam, lebih kecil daripada rambut, tajam, lebih tajam daripada silet pedang. Maka orang tersebut melewatinya kalbaqir khatib, seperti kilat yang menyambar, selamat dan tidak ada siksaan di yaumil qiyamah. Itu yaumul id, kata Anas bin Malik. Oh, cita-cita Pak, kita pengen bisa selamat di akhirat. Yang keempat, wal yaumu alladzi yadkhulu fihi al jannata fahuwa yaumul idin. Seorang mukmin yang apabila nanti setelah barzah, ba'as, hisab, mizan, sirat, baru jaza, balasan, masuk surga, itu yaumul id, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang disebut id menurut Anas bin Malik itu wal yaumu alladzi yanduru fihi ila rabbihi fahuwa yaumidin. Hari di mana orang mukmin setelah wafat, selamat dari sirat, masuk surga, tidak cukup kenikmatan masuk surga itu di situ saja. Ada kenikmatan yang paling dahsyat, yang paling nikmat, yaitu wa yanzur ila rabbihi fil jannah, bisa melihat Allah di surga. Analoginya begini Pak, analoginya Pak Haji Ajat, Ustadz Lili, Ustadz Totong tuh, Ustadz Kiai Haji Endang, Ustadz Adem Sumarta, dan yang lain-lainnya dapat undangan ke Istana Merdeka Jakarta. Masya Allah, girang bener. Orang yang biasa ke Astana, Astana itu apa? Kuburan. Kuburan bahasa Sundanya Astana. Terbiasa ke Astana, ini dipanggil ke Istana. Girang. Nyampe ke Istana, Pak Haji Ajat tuh melongo. Ya Allah, ini lampunya, ini karpetnya kok diinjek-injek bagus, bersih. Ya Allah, itu ada foto Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi, Prabowo. Kagum kita kan, kagum. Masuk ke masjid, masuk ke istana itu kagum.
Keliling kita tuh ke istana tuh luar biasa, nikmat, seneng gitu. Pas dipanggil silakan rombongan dari Masjid Nurul Mu'min untuk bersalam-salaman dan berfoto dengan Bapak Presiden Prabowo. Pas ketemu Prabowo, salaman, dipoto. Itu yang tadi lihat-lihat foto yang bagus, lukisan, hilang. Saking girangnya bisa ketemu dengan Bapak Presiden Prabowo. Hilang tuh kenikmatan yang tadi itu, lupa saking senengnya ketemu dengan Presiden Prabowo. Analoginya begitu. Ketika masuk surga cita-cita apa? Kan tajri min tahtihal anhar, ada sungai, ada yakut, ada apa, emas, perak, gelasnya itu dari emas, dari perak, jubah yang bertahtakan dengan permata dipakai oleh kita. Tapi setelah melihat Allah, hilang kenikmatan itu, lupa. Kenikmatan yang paling dahsyat nanti di yaumil kiamah, wa nadruhu ila rabbi, melihat kepada Tuhan kita. Makanya Abu Bakar Asy-Syibli dalam satu sebutan disebutnya Asyublah. Dalam kitab Sulamun Munawwarah disebutkan salah satu doa Abu Bakar Asy-Syibli itu begini, Pak, doanya. Allahumma rzuqna ladzatan nadri ila wajhikal karim wasyauqi ila liqa'ik. Allahumma rzuqna ladzatan nadri ila wajhikal karim wasyauqi ila liqa'ik. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ladzatan nadri, lezat, lezatnya melihat, ila wajhikal karim, kepada wajahmu, kepada zatmu yang mulia, wasyauqi, anugerahkanlah kepada kami kerinduan, ila liqa'ik, untuk bertemu denganmu. Subhanallah. Abu Bakar Asy-Syibli ini salah satu ulama sufi, sehingga doanya begitu, ya Allah, pertemukanlah kami dengan Engkau, ya Allah. Ya Allah, hati ini isi dengan rindu kepadamu, rindu bertemu denganmu. Orang ulama sufi mah begitu, rindunya itu pengen bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh ada 5 id ya, boleh nanti buat bahan khutbah Jumat. Nah, tafsiran minal aidin, dah tafsir tematiknya itu. Sekarang tafsir wal faizin. Saya menemukan di dalam 2 surah. Pertama surah Al-Hasyr ayat 20, yang kedua surah At-Taubah ayat 20 juga sama. Dari At-Taubah dulu. Ciri-ciri orang yang faizun minal aidin wal faizin. Faizin itu kenapa disebut faizin? Karena majrur daripada minal aidin wal faizin. Jadi ikut ke aidin. Minal aidin minal faizin juga. Ya Allah, jadikanlah kami dari orang-orang yang kembali, wa minal faizin, dan orang-orang yang untung, menang. Ada Faiz di sini, Faiz. Ada nama orang namanya Faiz? Ada? Hadir? Pak Haji Faiz ada? Belum datang. Nah, Faiz itu untung, bahagia. Dia mah punya duit nggak punya duit bahagia terus Faiz. Nama juga Faiz. Faiz itu bahagia. Kalau Faiz sedih mulu ganti namanya, bertolak belakang dengan nama itu. Faiz itu bahagia, untung, menang. Kalau perempuan Faizah, Siti Faizah atau Fauziah. Ada Fauziah? Haji Fauziah, panggilannya Ibu Jiah. Apa yang disebut dengan faizun?
Lihat surah At-Taubah ayat 20. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Nah, yang disebut faizun itu yang mana? Pertama, kata surah At-Taubah ayat 20, alladzina amanu, orang yang beriman. Jadi habis puasa Ramadan, di bulan puasa mah iman kita tebal terus, sinyalnya tinggi terus iman itu. Maunya itu ibadah mulu, betul Pak? Kalau Ramadan mah, kalau di bulan Ramadan mah ya Allah, saking tebalnya iman, azan maghrib tuh ditungguin, kangen sama azan maghrib. Bulan Syawal kagak ada kangennya. Ya Allah, nanggung ini rokok baru 5.000 baru gope ini. Kan 2.000 rata-rata ya, sebatang tanggung. Baru azan, terus qomat, baru takbiratul ihram, baru 1 rakaat tuh. Ya Allah, bulan Syawal tuh, bulan Syawal boro-boro ada kangennya sama maghrib tuh. Iman kita malah melempem di bulan Syawal. Iman kudu dibawa-bawa tuh 11 bulan setelah Ramadan. Jadi orang yang faizun itu yang selalu beriman, imannya selalu meningkat. Nanti ada takwa di surah Al-Hasyr. Yang kedua ciri orang yang faizun adalah wahajaru, orang yang hijrah, pindah. Kita sudah namanya diklatsar, sudah diklat, sudah training center sebulan namanya. Training center, latihan fisik, latihan jiwa raga. Oh, PSSI U17 training center di Qatar, di Bali, di Qatar, di tempat panas, di tempat, makanya menang meskipun terakhir kali 6-1 lawan Kim Jong Un dilawan. Itu kan umur 16-17 tapi fisiknya kayak umur 25 ya. Korea Utara tapi fisiknya tinggi gede. Makanannya nuklir, makanya kita dibom tentang satu sama nuklir sama Korea Utara. Tapi alhamdulillah bisa masuk Piala Dunia. Tuh, alhamdulillah. Nova Arianto tuh pelatihnya, produk nasional, produk Indonesia. Si Kluipet belum nih, Kluipet belum menunjukkan prestasinya. Hijrah dari tadinya jarang tahajud jadi tahajud mengganti taraweh. Yang tadinya kita jarang puasa Senin Kemis, puasa Senin Kemis ganti puasa di bulan Ramadan. Yang tadinya jarang sodako, kita sering sodako, ganti apa? Zakat fitrah. Gantinya kita tromo setiap tarawih yang 2.000 itu, yang 2.000 dari dulu. Kita yang tadinya jarang ngasih sodako ke yang lewat, ngasih sodako pengganti berbagi takjil. Jadi berlanjut kebiasaan kebaikan di bulan Ramadan itu di 11 bulan berikutnya. Fa idza faragta fansob, apabila selesai satu urusan kata Allah lanjutkan di 11 bulan berikutnya, jangan berhenti. Kita kebiasaan makan sahur, biasain tuh sarapan pagi-pagi ketupat. Saya kaget loh ada ketupat Ustaz.
Ukon tadi kenapa di depan nungguin ketupat? Udah komat masih nungguin ketupat tadi panitia seksi dapur. Pak Haji Ade itu riuh tadi bolak balik sebelum jadi MC. Ya dek. Aduh. Nah, jadi hijrah. Yang ketiga ciri orang yang faizun itu adalah wajahadu, jihad. Kalau dengar jihad bawaannya bom, perang, fi sabilillah, di jalan Allah, bi amwalihim, dengan harta. Tuh musola Nurul Mubin bisa cakep segitu. Jihad bi amwalihim. Itu musola paling bagus itu di Depok. Keker. Anti gempa ya, Ustaz ini. Di situ mau orang yang berjihad berarti banyak di situ. Bisa terwujud dalam waktu 1 tahun. Setahun serili? Oh, setahun. Pak Turiman paling gede yang ngasih. Ya, saya juga kebagian THR. Alhamdulillah, ini mah lingkungan ini mah dapat kebagian semua. Bi amwalihim, dengan harta, yatim, sedekah Jumat, sedekah subuh yang tadi keliling tuh. Ya. Termasuk jihad itu adalah kalau para bapak apa? Mencari nafkah untuk anak istri. Itu juga jihad. Jangan diartikan jihad itu pergi ke Israel, ke Palestina. Begitu saja. Itu termasuk jihad ke Palestina juga. Tapi jihad yang dapat kita lakukan bi amwalihim wa anfusihim, jihad dengan jiwa, termasuk mujahadatun nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Kan lebaran tuh pengennya liburan, jalan-jalan dulu, ya Bu. Terus a'dhamu darajat indallah ulaika humul faizun. Nah, menurut surah At-Taubah ciri orang yang faizun ada 3. Pertama iman, kedua hijrah, berpindah dari keburukan menuju kebaikan, dari maksiat menuju taat. Yang ketiga adalah jihad dengan harta, dengan jiwa. Baik, menurut surah Al-Hasr ayat 20, ciri orang yang faizun, teks ayatnya begini: la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tuh apa? Karena Ustadz Totong Solihin kalau jadi imam suka baca itu. Yang awalnya itu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wala takunu kalladzina nasullaha fa ansau anfusakum ulaika humul fasiqun. Baru tuh la yastawi. Ciri orang yang faizun menurut surah Al-Hasr ayat 20 ada 3 sama. Tadi 3, sekarang 3. Yang pertama apa? Takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Takwa. Kata dalam satu kaidah, laisal id liman labisal jadid walakinnal id liman ta'atuhu tazid. Bukan dikatakan lebaran itu mereka yang memakai baju baru, sarung BHS baru. BHS Pak, ada BHS. Cap mangga PHS sekali-kali. Bukan memamerkan kue baru, bukan memamerkan rumah yang dicat baru, bukan itu lebaran tuh. Innamal id liman ta'atuhu tazid. Lebaran itu bagi mereka yang takwanya meningkat. Disambungkan dengan yang tadi Pak. Tadi kan tadi apa? At-Taubah ayat 20. Iman, hijrah, jihad. Disambungkan dengan Al-Hasr ayat 20 ini, tambah takwanya meningkat. Jadi 4 tuh. Jadi ciri faizun ada 6. At-Taubah 3, Al-Hasr 3 lah gitu pendeknya. At-Taubah tadi apa? Iman, hijrah, jihad. Kalau Al-Hasr takwa,
Yang kedua, menurut Al-Hasan, berarti yang kelima dari yang tadi ya, yang urutan yang tadi adalah muhasabatun nafsi. Dengan ayat wal tandur nafsu maqaddamat biqad. Jadi orang yang bahagia itu orang yang selalu meraba diri kita sendiri. Sibuk nonton, sibuk ngejelekin, sibuk mendata kesalahan orang lain. Bulan Syawal tuh riwe tuh OKB norak lebaran bajunya begitu. Lebaran udah ngomong begitu, nggak usah ribet ibu menilai orang lain. Masa kerudungnya pink, roknya kuning, diomongin. Orang yang lebaran itu yang faizun, orang yang sibuk meraba dirinya sendiri. Muhasabatun nafsi. Bisakah kita Ramadan yang akan datang ketemu lagi? Bisakah kita khatam Quran 2 kali lagi sebulan? Tuh muhasabatun nafsi. Ibda bin nafsi. Dan yang terakhir nih, ciri orang yang faizun menurut Al-Quran surah Al-Hasyr itu adalah orang yang selalu melibatkan Allah dalam berbagai aktivitasnya. Sebagai makna dari ayat wala takunu kalladzina nasullaha, dan janganlah kamu orang yang melupakan Allah. Jadi kalau ingin faizun, orang yang bahagia, sertakan Allah dalam berbagai aktivitas. Semacet-macetnya kita mudik di tol macet, Allah selalu disertakan. Ayat kursi mulu, tasbih mulu. Belum sholat zuhur, padahal sudah mau masuk asar. Dek mah niatkan jamaah takhir, nanti kita sholat zuhurnya di sholat asar. Disertakan Allah, nggak lalai sholat. Belum sholat maghrib, padahal sudah mau isya, ini gimana? Nggak panik. Dek, mama niatkan jamaah takhir. Nanti kalau kita sampai ke rumah jam 11 malam, jam 12 malam, kita tarik sholat maghrib ke sholat isya. Jadi Allah selalu disertakan. Macet buset dah, ini orang-orang pada kemana ya Allah? Ngeluh. Yang ada barang gayeng mulu, makan mulu. Sertakan Allah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bisa disimpulkan, Id bagi orang mukmin ada 5. Pertama, melewati hari tanpa ada satu dosa pun yang diperbuat, itu Id. Yang kedua, Id bagi orang bermukmin itu adalah orang yang wafat, meninggal, mati dalam keadaan husnul khotimah. Yang ketiga, Id itu kata Anas bin Malik, orang yang bisa melewati sirat, jembatan nanti di akhirat dengan aman. Yang keempat, orang yang bisa masuk surga, itu juga Id. Yang kelima, orang yang bisa masuk surga dan bertemu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hakikat Id menurut Anas bin Malik. Itu minal aidin, makna minal aidin. Makna wal faizin, minal aidin wal faizin ada 6. Pertama adalah iman. Menurut surah At-Taubah ayat 20, iman, tingkatkan iman kita. Yang kedua, hijrah, berubah. Hijrah itu berubah. Karena kita sudah didiklat, ya udah ganti kulit. Ya kalau ular udah ganti kulit, seger lagi. Ibadahnya semangat lagi. Kuliah subuh Sabtunya rajin lagi, nggak pernah absen. Kunjungan ke musola mingguannya hadir terus. Hijrah. Terus yang ketiga, jihad. Jihad terutama dengan harta dan jiwa. Yang keempat apa tadi? Al-Hasyr, takwa. Takwanya meningkat. Yang kelimanya adalah selalu muhasabatun nafsi, introspeksi diri sendiri. Dan yang keenam, selalu melibatkan Allah dalam berbagai aktivitas kehidupan kita semuanya. Siapa menjadi orang yang minal aidin wal faizin?
Siap, tuh tadi ciri-cirinya. Insya Allah, mudah-mudahan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita semuanya termasuk orang-orang yang minal aidin wal faizin. Ini maknanya halal bihalal. Kita semuanya berkumpul, belum sempat ketemu, dikumpulin, alhamdulillah. Nanti salam-salaman, ya. Saya juga jarang ketemu dengan Bapak. Abdolnya maaf-maafan itu dengan ketemu, salam-salaman. Karena Lebaran itu identik dengan mohon maaf-maafan, ya. Termasuk ATM kita juga maaf-maafan. Pas dicolokin ATM, mohon maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Ya, mudah-mudahan kita semuanya termasuk minal aidin wal faizin. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya secara pribadi mohon maaf lahir dan batin apabila ada ucapan perkataan yang menyinggung Bapak-bapak Ibu sekalian ataupun sombong, pernah lewat tapi nggak negur, barangkali ketutupan helm, kacamata, ketutupan sorban, ya nanti silaturahmi. Saya minta maaf jujur kepada Bapak sekalian, terutama kepada pengurus masjid di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.